Kita merasa tidak punya apa-apa, tidak mampu apa-apa dan bukan siapa-siapa. Gue rasa semuanya sudah mulai praktek sedikit demi sedikit tentang titik nol ini. Mulai dari pekerjaan, keadaan setiap hari. Mulai dari pekerjaan-pekerjaan kecil, baik di kantor maupun di rumah. Semuanya mempraktekkan sedikit demi sedikit. Dan mudah-mudahan kita akan mendapat atau mencapai pada tahapan-tahapan yang lebih luas lagi, yang lebih besar lagi. Seperti yang tadi disampaikan juga, nanti akan banyak kesempatan-kesempatan yang kita dapat, hal-hal baru, hal-hal yang luar biasa nantinya, tentu pada level ketika kita sudah dikatakan siap, ketika kita sudah dikatakan sudah waktunya untuk mencoba hal yang luar biasa. Jadi kalau kemarin teman-teman Wana Wisata melakukan hal yang luar biasa, mendapatkan pengalaman pelajaran yang luar biasa, tentu kita akan segera mungkin mengalami hal itu. Tapi jangan lihat dulu terlalu jauh, jangan terlalu memandang ke depan, jangan terlalu besar dulu ngelihatnya. Tapi perhatikan dulu ke dalam diri kita, ke dalam keseharian kita aja yang kecil-kecil, bahwa setiap harinya itu kita semua sedang mengalaminya. Bahkan kemarin ya ada cerita-cerita kecil si Irga, cerita tentang nasi goreng aja semua ada pelajarannya. Artinya kan ada hal-hal yang bisa kita praktekin, hal-hal kecil bahkan setiap harinya bisa, oh ini loh ternyata yang kemarin dipelajarin, oh ini loh tentang kita belajar nerima, penerimaan titik nol kayak gitu. Jadi sehingga enggak setiap Jumat kita belajar, setiap Jumat kita di revolusi mental ini, cuma udah berapa kali Jumat kita masih belum ngeh-ngeh juga. Belum belum ngerti-ngerti. Yang kayak gimana sih gitu. Yang kayak gimana sih yang dibilangin nerima itu. Yang kayak gimana dibilangin titik nol gitu. Sehingga kita pun mau praktek, mau tahu tentang prakteknya pun bingung. Apakah sekarang gue udah praktek ya? Bahkan di minggu keberapa kemarin sempat kan. Ketika disampaikan siapa yang sudah paham, siapa yang belum paham, siapa yang sudah praktek, siapa yang belum praktek. Yang kita lakukan aja kita nggak ngeh kalau itu prakteknya. Gimana kita mau nyambungin antara pelajaran sama keseharian. Ketika diulas lagi kemarin sempat ngerasain ini enggak, oh iya, oh itu udah praktek namanya. Oh iya ya ternyata udah praktek, kok nggak ngerti kemarin belajar kemana aja kan gitu. Artinya nggak terlalu jauh, nggak terlalu jauh, gak usah jauh-jauh banget mikirnya. Bahkan dalam keseharian kita pun kita sedang praktek. Praktek apa? Penerimaan. Praktek apa lagi? Ya itu, semua yang mengarah kepada titik nol. Ketika kita belajar tentang pengakuan, itu pun kita belajar mengarah kepada titik nol. Kalimat yang mana? Bahwa kita ini nggak punya apa-apa. Artinya nggak ada di sana punya kita. Nggak ada, nggak pantas di sana kita bilang punya kita. Nggak ada hak kita untuk mengakui apapun yang kita punya saat ini. Itu pun mengarah kepada titik nol tadi. Apa? Ya kita merasa mampu ngerjain sesuatu kerjaan aja. Artinya kan kita mengakui kemampuan kita. Sederhana. Karena gua loh kemarin. Iya gua yang ngerapiin berkasnya itu. Gua kemarin yang itu bawanya ke situ. Gua kemarin yang follow up-nya. Kan? Gua kemarin yang ngerjainnya. Kan sederhana. Artinya ketika kita merasa bahwa yang kita merasa bahwa kita mengakui kemampuan diri kita sekalipun, kita sudah pengakuan. Karena sejatinya adalah yang memampukan kita itu adalah Tuhan, adalah Allah. Kita mah nggak mampu apa-apa. Ketika kita berhasil mencapai sesuatu, pencapaian itu bukan atas dasar kemampuan kita. Tapi kemampuan itu adalah dimampukan sama Allah tadi untuk kita bisa. Ya, kan? Agak terang lah. Artinya misalkan lu mencapai sesuatu apapun, ketika ada rasa di sana, oh iya gua, oh iya karena gua.
Nah itu salah satu bentuk yang secara nggak sadar kita suka terjebak dalam pengakuan tadi. Ya nanti dulu berbicara kita punya handphone, oh iya. Kita berbicara kita punya keluarga, ya nanti dulu berbicara ke arah sana. Tapi hal-hal yang sering kita alami dalam kesehariannya pun seperti apa sih pengakuan? Nah itu kan harus kita pelajari lebih lanjut. Harus diperluas lagi. Ketika kita mempraktekkan satu hal akan terluaskan lagi. Kemarin kita semua belajar tentang penerimaan. Hal apa sih yang dibilang penerimaan gitu? Nerima ajakah atau seperti apa? Sampai sekarang makin terang bahwa kita nggak cuma nerima aja. Tapi ketika usaha yang kita lakukan, hasilnya yang kita terima. Artinya bukan nerima itu tanpa usaha. Jadi kalau kita bicara tentang ikhtiar. Apapun yang kita lakukan, kita usahakan, kita upayakan semaksimal mungkin, hasil yang akan dihadirkan nanti itu yang kita terima. Tapi tidak membuat kita putus asa. Tidak membuat kita menyerah. Karena ketika satu titik ini ditutup, oh ini pun hal yang diizinkan sama Allah hadir dalam kehidupan kita dan apakah kita menerima hal itu atau tidak. Ketika kita memutuskan untuk menerima, titik ini boleh ditutup dan akan dibuka titik yang baru ya, seperti itu. Sering disampaikan kenapa ketika datang ke tempat A yang harusnya ketemu janji tapi nggak jadi, ditutup untuk jalan ke arah sana. Apakah kita menerima ataukah kita menolak hal itu? Apakah kita menolaknya? Menolaknya bukan seperti apa. Maksudnya ketika kita mengeluh, ketika kita kesal dengan keadaan itu artinya kita sudah menolak. Tapi kalau kita menerimanya artinya kita enjoy. Tidak ada rasa keluh di sana. Tidak ada rasa kesal di sana. Tapi menerima bahwa walaupun capek, dari tempat A ke tempat B rencana mau ketemu yang tadi di tempat B ternyata nggak jadi, habis waktu di perjalanan tapi nggak dapat apa-apa, tapi nggak kesel. Ini pun salah satu bentuk dari jalan yang dikasih Tuhan bahwa oh ini mungkin memang ditutup tapi akan ada jalan yang lain kalau kita nerima. Tapi kalau kita sudah nolak, keselnya yang keluar. Habis waktu gue di jalan, tahu-tahu di sini nggak ketemu sama orangnya, ya kan? Keselnya dulu yang keluar, ngedumelnya yang keluar. Akhirnya boro-boro dibukakan tempat yang lain. Karena apa? Karena kita secara tidak langsung udah menolak dari apa yang dihadirkan Tuhan tadi dalam kehidupan kita. Ya, nah artinya seperti itu. Jadi makin ke sini ya kita sudah mulai masuk ke tahap-tahapan belajar yang lebih lebih menurut gue sih lebih luar biasa. Kalau dulu mungkin hal-hal kecil yang kita pelajari cuma memang setiap pelajaran itu harus dibarengi dengan prakteknya. Ketika tidak ada praktek dari pelajaran A sampai Z aja kita nggak akan dapat apa-apa beneran. Jadi dari pelajaran-pelajaran kecil inilah praktek dan akhirnya kita mengumpulkan pengetahuan yang sampai kita mempraktekkan hal-hal yang luar biasa lagi. Ingat di awal kita belajar apa dan sekarang kita belajar apa. Udah mulai terasa hal yang luar biasanya. Kalau kemarin kita menganggap sesuatu itu adalah kebetulan. Kalau kemarin kita menganggap sesuatu ini adalah oh iya beruntung gua. Tapi ketika kita belajar ke arah sini sekarang, ke titik nol ini, ke penerimaan ini, kita akhirnya semakin peka bahwa ini bukan kebetulan. Ini bukan cuma sekedar keberuntungan, tapi inilah tanda-tanda kebesaran Allah sama kita yang dipertontonkan. Sampai kemarin sempat gue sampaikan, bebek ngambang cuma sekedar jadi bebek ngambang ceritanya. Kalau kita belum sampai pelajarannya pada penerimaan dan titik nol. Ingat kenapa bisa terciptanya si bebek ngambang?
itu adalah hal yang luar biasa yang dihadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa orang yang ujuk-ujuk dari entah mana datangnya itu, tahu-tahu datang pengen ketemu kita. Apa? Mohon dibantu untuk punya rumah. Ya kalau bahasa kita kan bebek ngambang. Kalau cuma pelajarannya belum sampai pada titik penerimaan dan titik nol ini, tentu cuma sekedar bebek ngambang. Tentu cuma sekedar beruntung. Dan tentu cuma sekedar kebetulan. Dan sejatinya nggak ada yang kebetulan di dunia ini. Segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah. Semuanya. Bahkan ketika kita kadang duduk belajar di revolusi mental ini sekalipun, semua tidak lepas dari izin Allah tadi. Pilihan ada di tangan kita. Sering disampaikan bahwa kita punya kebebasan juga untuk memilih. Selain daripada yang dihadirkan. Ketika kita belajar tentang menerima, itu pun ada pilihannya. Kita mau nerima keadaan itu atau kita menolaknya tadi. Kemudian ketika kita diarahkan ke tempat yang baik, kita pun punya hak untuk memutuskannya. Apakah kita mau melangkah ke tempat yang baik itu atau nanti dulu. Jadi kita bisa merancang masa depan kita mulai dari sekarang. Dengan membuat keputusan-keputusan yang bijak dalam kehidupan kita, tentunya dibarengi dengan atas dasar apa yang sudah kita pelajari. Ya kan? Kita belajar nerima, kita belajar titik nol. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita semakin mengalami lagi. Karena titik nol ini sering disampaikan bahwa sulit untuk dijelaskan, tapi akan enak kalau semuanya bisa merasakan. Mulailah kenali rasa daripada titik nol itu. Mulai kenali rasa ketika belajar aja. Kalau titik nol kemarin bahasanya kita merasa tidak punya apa-apa. Mulai belajarlah untuk merasakannya. Bahwa kita tidak punya apa-apa. Mulailah merasakannya. Artinya ketika kita mulai belajar dan bisa lebih memahami, mendalami tentang kita tidak punya apa-apa, artinya kita tidak pernah menjadi manusia yang kehilangan. Mulailah belajar untuk merasa bahwa kita bukan siapa-siapa. Artinya kalaupun ada yang mencemooh kita, menghina kita, ingat bahwa kita memang bukan siapa-siapa. Ya. Ingat bahwa kita tidak mampu apa-apa. Belajarlah merasakan rasanya bahwa kita ini memang gak mampu apa-apa. Bahkan kita berjalan sekalipun, bukan kaki ini punya kita, bukan kemampuan kita yang bisa menjalankannya. Bahwa kita berjalan sekalipun, Allah yang sudah izinin kita buat bisa jalan. Ya. Allah yang sudah izinin kita buat ngelihat, ngedengar. Nanti kalau ada yang ngeselin, ya gak pantas kita kesel.